PSSI panggil Shin Tae-yong untuk membongkar masalah. Sesama negara Timur Tengah, Irak bantu Indonesia berikan ejekan ke timnas Bahrain. Peluang pemain Abroad bisa main di Piala AFF 2024. Fans sepak bola Irak dan Indonesia akhir-akhir ini semakin romantis. Itu disebabkan melejitnya prestasi timnas Indonesia bisa menginjak kancah Asia. Dari Piala Asia 2023 lalu dan dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia dan Irak ditakdirkan untuk bertemu. Bahkan, Piala Asia U23 pun Indonesia dan Irak saling berhadapan perebutan peringkat 4 dan 3. Walaupun dalam periode tersebut Indonesia belum pernah menang atas Irak baik senior maupun U23, namun ada histori yang positif kemudian fans kedua negara maupun federasi saling menaruh hormat. Dalam perseteruan Indonesia dengan Bahrain pun Irak ikut memantaunya dan selalu memberikan dukungannya untuk Indonesia. Seperti netizen tanah air, Irak Football pun pada akhirnya ikut mengejek PSSI-nya Bahrain tersebut. Menurut Irak Football, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah, tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah. Sehingga ia justru merasa timnas Bahrain lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia dengan sikap mereka itu. Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka, tulis Irak Football, dikutip Kamis, 17 Oktober 2024. Irak Football sendiri sudah merasakan langsung kehangatan pencinta sepak bola tanah air. Sebab media Irak tersebut kerap saling melempar lelucon dengan akun sepak bola Indonesia di media sosial X, Twitter. Jadi, tak heran jika Irak Football menilai apa yang dilakukan BFA terlalu berlebihan. Media Irak itu merasa aneh jika timnas Bahrain sampai takut bermain di SUGBK. Piala AFF 2024, yang kini bernama Piala ASEAN, akan dimainkan pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Karena tidak masuk dalam agenda FIFA, Indonesia diyakini akan sulit memanggil pemain terbaiknya. Bahkan, muncul wacana bahwa skuad Garuda akan diisi para pemain yang bermain di BRI Liga 1 2024-2024. Sebab, walau beberapa kompetisi di Eropa libur, pemain seperti Jai Idzes mungkin tidak dapat izin dari klubnya. Martin Paes belakangan jadi andalan di bawah Mister Timnas Indonesia. Performa kiper berusia 26 tahun dinilai bagus. Nah, apakah Martin Paes bisa membantu skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2024 nanti? Martin Paes tercatat sebagai pemain di FC Dallas yang berlaga di Major League Soccer, MLS. Nah, saat ini MLS sudah masuk fase akhir musim. FC Dallas hanya punya satu pertandingan yang belum dimainkan. Pada 20 Oktober 2024 nanti, mereka akan menjamu Sporting KC. Setelah itu, FC Dallas tidak punya laga resmi lagi karena tidak lolos playoff MLS musim 2024. Melihat jadwal itu, ada potensi Martin Paes membela Indonesia di Piala AFF 2024. Sebab, kompetisi antar negara ASEAN itu akan dimulai pada 8 Desember 2024. Jadi, ada potensi Martin Paes membela timnas Indonesia. Sulit membayangkan Jai Idzes dilepas oleh Venezia untuk tampil di Piala AFF 2024. Hal yang sama juga berlaku pada Kasua Meeshilgers dan Tom Haye yang kini bermain di Belanda. Kelvin Verdong juga berada pada kasus yang sama. Kasusnya berbeda dengan pemain yang kini bermain untuk klub-klub ASEAN. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani yang bermain di Malaysia mungkin bisa dipanggil ke Piala AFF 2024. Begitu juga dengan Asnawi Mankualam yang bermain di Port FC. Sementara, pada kasus Pratama Arhan, Suwon FC, dan Rafael Struijk, Brisbane Roar, kans mereka untuk bermain di Piala AFF 2024 juga tetap terbuka. PSSI akan mengevaluasi secara menyeluruh performa timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong, juga bakal diminta untuk membuat laporan. Diketahui, timnas Indonesia hanya membawa pulang 1 poin dari lawatan ke Bahrain dan Cina di Grup C. Kita akan evaluasi menyeluruh, di mana masalahnya, apa ada yang kurang, apa ada pemain naturalisasi kurang di mana. Kita akan support pemain, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Lebih lanjut, Arya juga bakal meminta evaluasi dari Badan Tim Nasional yang dikepalai Sumarji. Ia juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia. Di sisi lain, kita akan support hal-hal non-teknis. Di samping itu, juga ada evaluasi dari BTN, apa itu permainannya, terhadap seluruhnya. Apa permainannya, akan diminta hasilnya, kata Arya. Sementara,
Timnas Indonesia gagal menang pada 4 laga awal di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda 3 kali meraih hasil imbang dan sekali kalah. Indonesia kalah dari Cina dengan skor 2-1. Pada 20 laga terakhir pada semua ajang, Indonesia mampu meraih 6 kemenangan. 6 kemenangan itu didapat saat berjumpa negara-negara ASEAN walau bukan pada ajang Piala AFF. 6 kemenangan itu didapat pada duel lawan Filipina, Vietnam, 3 kali, Brunei Darussalam, 2 kali. Indonesia masih kesulitan ketika bertemu kekuatan tradisional sepak bola Asia. Selain itu, pada 20 laga terakhir, tim racikan Shin Tae-yong juga sempat bertemu tim Afrika. Hasilnya, Indonesia gagal menang lawan Libya dan Tanzania.